Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu hadis. Kali ini kita akan membahas mengenai maudhu. Sebelum membahas maudhu, kita akan membahas dulu mengenai ta'nun firawi. Ta'nun firawi ini merupakan penyebab kedua tertolaknya hadis atau sebab yang menjadikan hadis menjadi mardud. Maksud dari ta'nun firawi adalah terlukanya atau cacatnya seorang rawi dengan lisan. Maksud cacat dengan lisan itu adalah rawi tersebut dibicarakan dari segi keadilan dan juga dibicarakan dari segi kedobitannya. Jadi secara umum ta'nun firawi itu rawi yang dibicarakan dari segi keadilannya. Keadilan di sini adalah yang berhubungan dengan karakter, dan dari segi kedobitannya yaitu dari segi kecerdasannya, hafalannya. Nah, ta'nun firawi ini meliputi dua penyebab. Yaitu dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan adalah, tadi berhubungan dengan keadilan atau karakter, akhlak gitu ya, adalah. Nah, yang berhubungan dengan adalah ini ada 5 yang menyebabkan cacat. Pertama itu ada al-kidbu, dusta atau bohong. Yang kedua ada at-tuhmatu bil kadhibi atau tertuduh dusta. Yang ketiga ada fasik, keempat bid'ah, dan yang kelima adalah al-jihalah atau tidak diketahui. Nah, sebab kedua yang menjadikan cacat itu adalah yang berhubungan dengan ad-dabtu, atau berhubungan dengan hafalan, kecerdasan. Yang pertama ada fuhsyul ghalat, kesalahan fatal atau kesalahannya sudah parah sekali. Yang kedua ada su'ul hifzi, hafalannya jelek. Yang ketiga ghaflah, lalai. Yang keempat ada kasratul auham, banyak ragu. Dan yang kelima adalah mukhalafatus thiqat, berbeda dengan yang kuat. Nah, dari ke-10 sebab ini semuanya memiliki nama hadisnya masing-masing. Contohnya misalkan kalau ada rawi yang berdusta di sanadnya, maka hadisnya menjadi hadis maudhu. Kalau tuhmatu bil kadzib, nanti hadisnya disebut dengan matruk. Kalau fasik, munkar, itu ada namanya masing-masing. Kalau mukhalafatul thiqat, nanti ada yang disebut dengan munkar, ada juga yang disebut dengan mudharib, sohaf, dan lain-lain. Nanti akan dibahas secara terperinci di pelajaran selanjutnya. Maudhu secara bahasa itu dari kata wado'a. Wado'a itu adalah hatto, yaitu meletakkan atau menyimpan. Itu kenapa di maudhu ini diambilnya dari wado'a atau hadisnya disebut maudhu, karena kalau diletakkan itu pasti di bawah gitu ya, diletakkan di bawah. Nah, hadis maudhu ini adalah hadis yang letaknya di paling bawah gitu. Diletakkan saja, dibiarkan, tidak digunakan. Itu hadis maudhu. Kalau secara istilah hadis maudhu itu al-kadzibu, kebohongan yang diciptakan, dibuat, disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ada kalau lihat dari secara istilah, maudhu ini tidak dikategorikan sebagai hadis. Itu dikategorikannya adalah ya kebohongan. Kebohongan yang diciptakan, yang dibuat, disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perkataan siapa saja, lalu itu disandarkan kepada Nabi, padahal itu bukan perkataan Nabi, maka itu yang disebut dengan hadis maudhu. Hukum meriwayatkan hadis maudhu ini menurut para ulama jelas tidak boleh meriwayatkannya, terutama bagi orang yang mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis maudhu. Tetapi kalau disebutkan, misalkan ketika menyampaikan itu harus disebutkan bahwa ini adalah hadis maudhu. Kalau misalkan kita menyampaikan kepada orang lain terus tidak disebutkan bahwa ini adalah hadis maudhu, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan disebutkan bahwa ini adalah hadis maudhu, maka itu boleh. Mungkin hanya sebatas sebagai
ibroh saja. Nah, hadis maudhu ini adalah termasuk hadis yang paling buruk atau paling jelek di antara hadis-hadis yang jelek. Bahkan sebagian ulama menyebutnya bahwa ini bukan hadis gitu, bukan bagian dari hadis. Kenapa? Karena ternyata al-kadzibu, sebuah kebohongan. Gitu. Ya, di antara hadis-hadis yang jelek, hadis maudhu inilah yang paling jelek sekali. Ini katanya paling bawah. Nah, lalu bagaimana cara pembuat hadis maudhu itu membentuk hadis, atau bagaimana mereka itu menciptakan hadis, gitu ya. Menciptakan hadis itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah mereka mengambil perkataan atau membuat matanya sendiri dari dirinya sendiri, kemudian membuat sanadnya juga sendiri, kemudian dia riwayatkan sendiri. Gitu. Jadi matanya dia bikin sendiri, sanadnya dia bikin sendiri, meriwayatkannya juga oleh dia sendiri. Cara yang kedua itu adalah dia mengambil perkataan dari ahli bijak atau ahli hikam gitu, atau selainnya gitu. Punya kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak, dia ambil kata-kata tersebut lalu dia tuliskan sanadnya hingga tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Itu dua cara membuat hadis maudhu. Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa mengetahui hadis maudhu atau cara mengetahui bahwa ini adalah hadis maudhu? Yang pertama itu adalah adanya pengakuan dari si pembuat hadis maudhu itu sendiri. Contohnya Abu Ismah. Abu Ismah ini namanya Nuh bin Abi Maryam. Dia mengaku bahwa dia pernah membuat hadis-hadis maudhu mengenai keutamaan surah-surah Al-Quran dari Ibnu Abbas. Jadi dia pernah mengatakan man qara'a kadza fakadza, gitu. Siapa yang baca Quran surat anu maka akan mendapatkan surga, seperti itu. Nah, dia membuat hadis-hadis seperti itu, hadis palsu. Yang kedua itu adalah karena adanya yang setingkat dengan tingkat pengakuan. Maksudnya dia tidak mengaku secara langsung, tapi ketika dia berbicara atau ditanya, diinterogasi, gitu, dia menceritakan tentang gurunya, tentang kelahiran gurunya, yang ternyata itu bukan tahun kelahiran gurunya, tapi justru yang dia ceritakan adalah tahun kematian gurunya, tapi dia menyebutkannya kelahiran gurunya. Nah, berarti dia tidak tahu siapa gurunya, maka itu patut dicurigai atau bisa jadi itu adalah hadis maudhu, walaupun dia tidak ngaku tapi ketahuan. Yang ketiga itu ada qorinah. Qorinah itu ada penghalang atau ada semacam indikasi, ada indikasi yang menjadikan hadis tersebut menjadi hadis maudhu. Contohnya misalkan rawinya Syiah Rafidhah dan hadisnya mengenai keutamaan Ahlul Bait. Nah, itu patut dicurigai bahwa di sana ada hadis maudhu. Kenapa? Karena kalau dia seorang pendukung Syiah gitu, terus dia meriwayatkannya hadisnya hanya hadis-hadis tentang Syiah saja atau Ahlul Bait saja, maka besar kemungkinan itu adalah hadis maudhu. Yang keempat ada qorinah, penghalang atau indikasi pada hadisnya. Kalau tadi pada rawinya, yang sekarang adalah pada hadisnya, pada orangnya. Kalau pada orangnya misalkan kata-kata atau matan hadis tersebut rancu, tidak jelas, tidak dimengerti gitu. Atau bisa jadi matanya tersebut bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan al-hissi, itu panca indera. Selanjutnya motif membuat hadis maudhu dan golongan pembuat hadis maudhu. Ini ada 6 motivasinya. Jadi atau tujuan kenapa ada orang tersebut membuat hadis maudhu. Tujuan yang pertama itu adalah taqarrub ilallah atau taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya ini seperti Maisarah bin Abdi Rabbih. Dia pernah ketika dia ditanya, dia mengakui bahwa dia pernah membuat hadis-hadis palsu mengenai keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Nah, motivasi ini atau tujuan ini biasanya dilakukan oleh
orang-orang yang mengaku mereka itu adalah orang-orang zuhud. Itu mereka ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dengan cara yang salah, gitu. Yaitu dengan cara membuat hadis palsu. Itu juga tidak boleh. Nah, takrub ilallah ini termasuk golongan yang paling jelek dalam motivasi membuat hadis maudhu. Kenapa? Karena dia mengajak orang lain, gitu. Dia mengajak orang lain dan membuat orang lain itu seakan-akan percaya bahwa itu adalah hadis dari Nabi. Jadi mereka biasanya orang-orang yang semangat keislamannya tinggi, tapi ilmunya kurang. Yang kedua itu adalah mendukung mazhab atau kelompok golongan, gitu. Seperti hadis Aliyu khairul basyari man syakka fihi kafaro. Ali adalah sebaik-baiknya manusia, barang siapa yang ragu padanya maka dia telah kafir. Hadis ini dibuat oleh pendukung Syiah untuk mendukung mazhab atau kelompok Syiah. Sama saja ya, bukan hanya Syiah saja. Kalau ada hadis-hadis lain yang mendukung kelompoknya masing-masing, mereka membuat hadisnya masing-masing untuk menarik minat dari masyarakat. Itu. Motivasi yang ketiga itu adalah merusak Islam atau at-ta'nu fil Islam, seperti yang dilakukan Muhammad Sa'id Asy-Syami. Dia seorang zindik dan dia meninggal di salib, gitu ya. Orang zindik ini biasanya orang yang tidak suka terhadap Islam, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Itu orang zindik. Akhirnya cara merusak Islamnya adalah dengan membuat hadis palsu. Contoh hadis palsu yang dia gunakan atau yang dia riwayatkan itu adalah ana khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali jika Allah menghendaki. Dia menyebutkan bahwa nabi katanya pernah mengatakan ini, gitu, saya atau Muhammad penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jika dilihat sepintas hadis ini tidak ada yang salah, tapi kalau kita analisa lebih lanjut, ya di sini ada ada sesuatu yang bisa merusak akidah atau merusak keimanan, yaitu di illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Karena Allah sudah menjelaskan di beberapa keterangan atau di dalil bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Yang keempat itu ada menjilat penguasa. Itu seperti kisahnya Giyas bin Ibrahim An-Nahwai Al-Kufi ketika dia melihat Amirul Mukminin Al-Mahdi atau Khalifah Al-Mahdi sedang bermain dengan merpatinya. Nah, ketika dia melihat, lalu dia teringat sebuah hadis itu dari Nabi, la sabaqo illa fi nuslin, tidak ada perlombaan kecuali dalam au khufin au hafin au janahin. Nah, dalam hadis ini ada tambahan au janahin. Gitu. Kenapa dia tambahkan janahin, bersayap, burung? Karena dia melihat Amirul Mukminin sedang bermain dengan merpati. Mudah-mudahan saja Amirul Mukminin Al-Mahdi ini bahagia gitu mendengar hadis ini. Tapi ternyata pada kisah lanjutannya bahwa Amirul Mukminin mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis palsu yang dibuat untuk menyenangkan hatinya, maka si merpati tersebut disembelih oleh Amirul Mukminin. Yang kelima itu adalah mencari rizki atau usaha, seperti pendongeng Abi Sa'id Al-Madaini. Jadi pendongeng si Abi Sa'id ini biar dongengnya laku, maka dia tambahkan atau sisipkan hadis-hadis maudhu. Itu yang sesuai dengan dongengnya. Gitu. Ini contoh yang ini tuh seperti yang hadis Al-Badinjan. Al-Badinja'u daun likulli dawaun likulli da, bahwa terong itu adalah obat dari segala penyakit, ya, agar terongnya laku gitu. Yang terakhir, yang keenam, itu adalah ingin terkenal, qasdud syuhroh, seperti Ibnu Abi Dahiyah dan Hamad An-Nasibi. Ini kenapa bisa terkenal atau viral? Karena ternyata ada satu hadis. Nah, hadis tersebut hanya diriwayatkan dari orang ini saja, gitu. Tidak ada riwayat lain kecuali dari riwayat dia, otomatis dia akan
dicari oleh orang-orang atau dicari oleh para pencari hadis, para penuntut ilmu hadis gitu. Dia akan dicari, dan kalau dia sering dicari maka dia akan terkenal karena hanya sendiri, beda sendiri gitu. Jadi keenam motivasi ini golongan-golongan ini adalah diurut dari yang pertama itu yang paling jelek sampai yang keenam itu yang jelek sih gitu, tapi tidak sejelek yang nomor 1 gitu. Berurutan jelek, tingkat kejelekannya. Selanjutnya ada Al-Karomiyah. Al-Karomiyah ini adalah kelompok atau orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Nah, Al-Karomiyah ini mereka berpendapat bahwa boleh membuat hadis maudhu dalam bab targhib wa tarhib saja, dalam bab anjuran dan ancaman saja. Alasannya itu ada 2. Yang pertama adalah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyudillan nas falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siaplah tinggalnya di neraka. Nah, hadis ini menurut mereka di antara alayya muta'ammidan itu ada liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Jadi menurut mereka selama tidak untuk menyesatkan manusia maka boleh membuat hadis maudhu. Jadi hadis ini yang benarnya atau yang sahihnya itulah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu yang sahih. Nah, menurut mereka hadis ini sebenarnya katanya ada tambahan man kadzdzaba alayya muta'ammidan liyudillan nas, ada tambahan liyudillan nas. Jadi berbohong atas namaku dengan sengaja untuk menyesatkan manusia gitu. Jadi kalau membuat hadis maudhunya untuk menyesatkan manusia, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak untuk menyesatkan manusia, itu boleh, kata Al-Karomiyah. Tapi hadis ini yang ada tambahan liyudillan nas itu juga maudhu, tidak bisa digunakan sebagai dalil. Nah, alasan yang kedua adalah nahnu nakdzibu lahu la alaihi. Katanya kami ini berbohong kepada orang-orang, bukan berbohong kepada Nabi. Tapi bagaimanapun yang namanya bohong ya tetap aja bohong, tidak boleh. Selanjutnya ada sedikit catatan atau katanya terdapat kesalahan sebagai mufassir dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu pada tafsirnya tanpa disertai penjelasan status hadis tersebut. Antaranya As-Sa'labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari, Asy-Syaukani, dan Al-Baidawi. Biasanya ini katanya hadis-hadis terutama yang datang dari Ubay bin Ka'ab gitu. Dan menjelaskan itu adalah hadis maudhu. Nah, kitab populernya ada 3, kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi, Al-La'ali, Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah karya As-Suyuti, dan yang ketiga adalah Tanjihus Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Hadis Syani'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kanani. Terakhir, latihan, silahkan disalin di browsernya masing-masing. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih, semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.